Video ekspedisi Sungai Nusantara kali ini, kami kembali ke cerita di Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dan di Wonosalam ini, ide ekspedisi Sungai Nusantara kami rencanakan. Pada tahun 2010, Ekotun menginisiasi terbentuknya Kemitraan Perlindungan Mata Air kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sekolah, dan masyarakat. Video ini akan bercerita tentang dua orang masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dalam melestarikan hutan dan mata air. Assalamualaikum. Wagisan. Kami mengenal Wagisan di akhir tahun 2009, yang saat itu pembalakan kayu di hutan lindung Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang masih terjadi. Hutan pun menjadi gersang dan sumber ekonomi dari hasil hutan hilang. Lokasi pembalakan yang dimaksud adalah hutan lindung yang berbatasan langsung dengan dusun mereka, Dusun Mendiro. Kawasan hutan Mendiro merupakan hutan lindung serta penyangga kawasan konservasi Taman Hutan Raya R. Suryo. Rusaknya hutan menjadi penyesalan yang pernah dirasakan oleh Wagisan dan masyarakat karena telah membiarkan pembalakan terjadi. Ya, apa kabar mata air ya, Pak? Tambah top. Tambah gede tuh. Tambah gede. Makanya semua lingkungan, pejabat pemerintah, daerah, pemerintah setempat saya ajak betul-betul untuk meningkatkan, menjaga hutan yang ada di sini. Soalnya sumbernya semakin hari semakin besar karena konservasi. Itu realitas, wis gak ada diomongno muluk-muluk pegel aku. Tapi nek alasi rusak 15 tahun yang akan datang nggak nutup kemungkinan ya kering kembali. Nah, tinggal menjaga dan melestarikan. Sampai Pak, mulai ngiteni tahun pinten sih Pak? Kira-kira berapa tahun yang lalu mulai konservasi ini atau nandur-nandur? Sebenarnya mungkin dari tahun 90-91 sudah mengawali. Dengan kerusakan hutan yang ada di situ kan dari tahun itu, bukan 98, bukan itu masal zaman Gus Dur itu. Tapi awalnya sudah 90-91 kita sudah mengawali kok. Nah, sekarang dengan adanya konservasi itu yang tumbuh dengan baik, dengan keanekaragaman tanaman buah, masyarakat satu kampung ini bisa merasakan buahnya sekarang, bisa merasakan hasilnya, bisa merawat hutan, memelihara hutan, tidak merusak hutan. Efeknya pun kepada masyarakat itu pun nanti bisa mengangkat nilai ekonomi juga kan, kalau banyak tamu, orang-orang jualan pun laku, toko-toko di sekitar pun laku gitu loh. Artinya nggak ada rasa seneng tak ya apa? Kalau seneng sih seneng karena banyak tamu juga. Tapi seneng Pak ya? Ya seneng karena dulu nggak mimpi seperti ini, sekarang banyak tamu. Oh, banyak tamu? Banyak tamu. Oh, dengan adanya alasi api, iya, alasi api saya banyak yang melihat ya. Banyak tamunya Pak? Banyak. Kami kan sudah 20 tahun. Jadi orang berjalan 20 tahun kan mesti ono tantangan nih, perlawanan nih. Ini kenapa yang paling menurut sampai membekas di hati? Apa sih? Kalau saya sih ngomongnya sih dalam. Ya tantangannya itu ya dari masyarakat yang satu yang kurang berpengetahuan, mungkin kurang kepedulian, juga ada backing oknum lah. Artinya itu seperti itu. Karena apa? Karena dengan adanya kerusakan alih fungsi lahan contohnya, kok enggak ada penegasan loh, maksud saya berarti kan ada oknum di balik itu. Iya. Kalau saya terlalu gebu-gebu, saya nggak punya badan, artinya bukan pejabat. Ya kita ya artinya nengah minggir, artinya ya cuman kita bisanya memberi arahan dan pendidikan, memberi contoh-contoh yang baik untuk supaya orang itu sadar. Jadi paling berat memang dari dalam sendiri. Iya, dari dalam itu sendiri. Nek alas sing dikonservasi masyarakat, sing dijogo masyarakat iki di bawah pengelolaan nih siapa iki? Termasuk kan hutan lindung itu. Nah, itu kewenangannya siapa sing? Kewenangan perhutani itu. Oh, berarti sing sampean maksud oknum itu tadi itu iya. oknum perhutani itu. Oknum perhutani. Mata air yang sebelumnya melimpah kemudian kering
dan memicu konflik air di masyarakat. Dari masalah ini, Wagisan bersama masyarakat kemudian membentuk kelompok Kepuh, kelompok pelindung hutan dan pelestari mata air. Konservasi hutan serta perlindungan mata air menjadi kegiatan Kepuh. Ya mereka itu tujuannya kepingin belajar lingkungan, bagaimana dampaknya lingkungan negatif dan positifnya ini kayak apa gitu loh. Jadi kok di sini bisa berhasil itu kan tidak mudah ya. Otomatis kalau tidak ada pakarnya, artinya promotor yang betul-betul gigih, otomatis ya nggak nutup kemungkinan tidak akan terjadi, karena banyak guncangan, artinya cemoohan baik dari oknum maupun masyarakat biasa kan banyak. Ngapain cara Jawa ini lapong niku, kepingin punya nama dan lain sebagainya, tapi kita bukan itu yang saya cari. Kalau alamnya lestari, contoh saja sekarang bisa ngomong terlalu muluk-muluk mata air di era di tahun itu dibandingkan dengan era sekarang. Kalau itu tidak ada yang peduli untuk mengkonservasi, ya tidak nutup kemungkinan akan kering kerontang. Dulu pernah kering, Pak? Pas pernah. Hutannya gundul dulu, Pak? Pernah. Tahun berapa dulu, Pak? Tahun berapa ya? Tahun 2000. 2000 sempat ya, kering. 90 sampai 2000. Durian bido, durian gereja, durian goblok, dan berbagai jenis durian lokal dengan ukuran pohon yang mencapai lingkar 2 meter habis ditebang. Hasil ini salah satu apa khas ya, teh basil. Mas keliru. Tang gede tenan iki, Pak. Bersama Ekotun sejak tahun 2016, masyarakat telah mengirim surat permohonan untuk dapat mengelola hutan lindung sesuai dengan skema perhutanan sosial yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setidaknya sudah 3 kali surat dikirim, namun belum ada jawaban tertulis dari kementerian sampai saat ini. Robusta Wonosalam. Bagi mereka, tantangan justru berasal dari kurang seriusnya pemangku hutan dalam menyelamatkan hutan. Selain Robusta, di Wonosalam juga banyak dikembangkan kopi jenis Excelsa ya. Tulisannya nggak ngerti aku. Tulisannya apa dari face over untuk menjelaskan perkopian di Wonosalam. Juga ini ya salah satu penghasil durian. Hutan Mendiro seharusnya bisa dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan desa Panglungan, agar kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan bisa dimanfaatkan secara berkeadilan bagi masyarakat. Apa nih, Pak? Pohon kemiri. Pohon kemiri ini sudah berpuluh-puluh tahun. Pohon miri. Nah, mirinya ini bisa dibuat untuk sambal kemiri, untuk minyak kemiri, untuk masak kare. Dengan adanya miri ini sebagai pengganti kacang. Bahkan lebih enak kemiri untuk masak kare daripada kacang. Ini keluar, ini keluar. Nanti kita ngerawon ini. Ini dari pohon yang namanya pohon suko. Ada suko widodo. Pucung ya? Pucung. Nama lokalnya pucung. Suko kan bukan? Bukan. Kita. Iya, ini bukan kemiri ini. Ini kelepon apa? Keluar untuk rawon. Wah, ini kemiri ya? Kemiri ya, Ini kemiri.
Oh, keluar apa dah begini lu? Iya, Bel. Gak apa-apa lagi lu. Oh. Ini lu, keluar tadi lu. Iya kan? Tuh, keluar ini rawannya pedang-pedang dandang ini ya. Tuh, keluar ini. Sebagian akan kita biarkan di sini ya, agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Sebagian kita bawa pulang untuk dimasak. Hutan lindung Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang merupakan kawasan penting bagi sumber air di daerah aliran sungai Brantas. Setidaknya terdapat 124 mata air yang tersebar di Kecamatan Wonosalam yang semuanya mengalir ke Kali Brantas. Nek sampai dengan teman-teman Kepuh, kalau di mata air ini apa Gus kegiatannya Gus? Termasuk monitoring, melihat beberapa waktu supaya kawasan sumber ini rusak ataupun tidak, dilanda banjir ataupun tidak. Ini kelompok Kepuh, anggota-anggota itu selalu memantau. Jadi termasuk kawasan yang dikonservasi ini jangan sampai dirusak orang kembali, karena dulu di sini pernah mengalami kekeringan, tidak seperti ini. Dengan adanya tumbuh konservasi ini bisa dibuktikan melimpahnya sumber mata air yang ada di Sumber Gintung ini. Nah, ini realitas, jadi bukan ngomong abal-abal tapi kenyataan gitu loh. Termasuk ditanami bambu-bambu dan pohon-pohon, termasuk pohon bendo ini juga tambahan, juga masih banyak lagi. Berapa kakak Gus yang memanfaatkan? Kalau di sini dulu itu di tahun sekitar 2000 itu 50 kakak kurang lebih. Itu pun airnya kurang. Padahal yang dusun-dusun lain belum mengambil. Diambil untuk Mendiro tok kurang. Tapi sekarang kakak menjadi 100 kakak di dusun Mendiro. Sekarang ini bisa diambil oleh dusun-dusun yang lain masih melimpah karena konservasi. Oleh sebab itu makanya kita dengan kelompok Kepuh, anggota kita giatkan untuk tetap komit, tetap melestarikan konservasi alam, terutama di mata air, untuk ninggali anak cucu kita. Dari masyarakat yang lain supaya bisa sedikit banyak meniru bahwasanya di mana ada kawasan sumber mata air, kalau lingkungannya tidak dilestarikan, termasuk ditanami pohon bambu dan pohon-pohon yang rimbun, otomatis sumber mata air ini akan kering dengan sendirinya. Coba kita lihat ini. Dilarang menebang, dilarang menimbulkan kerusakan sepadan, dilarang menimbulkan kurangnya kualitas air, dilarang mencemarkan mata air. Tapi tidak apa-apa, ini ambil keluar ini. Di sini nggak ada aturannya kan, tidak terlalu mengambil keluar. Dan untuk melindungi mata air di Jombang, Bupati Jombang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan mata air. Namun sayangnya, peraturan ini belum mengatur tentang air yang digunakan untuk pengusaha air, pemilik villa, dan tempat wisata. Semangat dan kegigihan Wagisan bersama Kepuh serta dukungan masyarakat, banyak kegiatan Kepuh yang kemudian mendapat apresiasi. Salah satunya, Wagisan mendapatkan penghargaan Kalpataru. Dan pada tanggal 17 Agustus 2022, Kepuh juara 1 kelompok tani hutan tingkat nasional yang penghargaannya diberikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, yang kemudian Bupati Jombang dan juga Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap prestasi Kepuh atas prestasi nasionalnya. Bicara ekonomi, Kepuh juga mengembangkan kegiatan ekowisata yang berbasis pendidikan dan konservasi. Dan ini adalah tempat pengamatan burung yang dibangun oleh Kepuh, bantuan dari kunjungan Kick Andy on location. Oh Gisan, nih saran sampean bagi orang-orang yang atau masyarakat yang ingin konservasi itu gimana? Kan berat kan? Gimana? Abot, pahit, angel. Sebenarnya kalau kita mengawali mengonservasi lingkungan hutan, terutama di lahan-lahan yang kosong, yang gundul, itu tidak
mudah yang kita omongkan. Kita harus punya ketekatan bulat, kegigihan, dalam arti itu ya bagaimanapun rasa pahit, rasa getir, cemoohan dari orang-orang yang nggak seneng itu tetap ada, tapi kita harus terus komit, dalam arti terus apa ya, untuk mengkonservasi hutan itu. Jangan sampai kita ini mudah dicemooh terus artinya itu korek. Selamat, budal selamat, mulai selamat, amin. Jangan alangan apa-apa, amin. Alhamdulillah, sukses. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum. Dari tempat wagisan Dusun Mendiro, kami kemudian menuju Madrasah Aliyah Fasr, Desa Panglungan, untuk bertemu dengan sosok masyarakat berikutnya. Sekolah ini merupakan bagian dari kemitraan perlindungan mata air. Saat ini kita berada di areal Madrasah Aliyah Fasr di Panglungan. Ini salah satu sekolah yang punya visi untuk terpeliharanya mata air di kawasan hulu di Brantas. Jadi ini mungkin satu-satunya sekolah di Indonesia yang mendorong sekolah ini, warga sekolahnya untuk melestarikan mata air. Mari kita ikuti. Riki dan saya pernah menjadi bagian dari guru yang mengajar tentang konservasi. Assalamualaikum. Muklas Basa, sosok guru pelestari hutan dan mata air di Madrasah Aliyah Fasr, Desa Panglungan. Sudah lama ngajar di sini? Mboten, Pak, baru. Baru? Nggih, dari Agustus kemarin. Oh, ngajar apa sih? Ekonomi sama PKN. Apa? Ekonomi sama PKN. PKN. Dulu sama? Napa? Lulusan mana dulu? Setia masuk kota. Oh. Senang di sini? Nggih. Senang kenapa? Nggih. Nggih, guru-gurunya lho, Pak. Tahu kalau di sini sekolah pelestari mata air? Nggih, alumni sini, Pak. Oh, alumni sini. Oh. Dulu diajari apa dulu? Nggih. Ten beji gitu. Oh. Nah, bejinya apa? Di beji ngapain dulu? Biomonitoring, Pak. Biomonitoring. Nggih. Pernah diajar Pak Amir? Nate. Jenengan nggih nate, Pak. Ini kita bersama Pak Muklas. Pak Muklas ini rektornya nih. Rektor nih. Pimpro ya, Pimpro. Apa? Pimpro apa? Pimpro apa? Apa? Anu Pak, itu Manager. menantu. Owner nih. kakak ipar sama kepala sekolah. Ownernya ini. Langsung aja Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2012, Madrasah Aliyah Fasr pernah meminta mengadopsi hutan lindung beji yang luasnya 8 hektar untuk laboratorium alam. Sama dengan masyarakat, izin juga tidak diberikan oleh perhutani waktu itu. Anak-anak mau jaga Wonogiri? Mau. Dari kelas, kami kemudian ikut berkegiatan Fasr di Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Lokasinya tidak jauh dari sekolah. Taman Kehati ini juga dimanfaatkan sekolah sebagai kelas belajar tentang tanaman endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Hei, panen apa? Hei, ini. Ini deh.
Yang ini, Det. Loro gak apa, Det? Iya, Det. Siapa, Det? Salaman sih, Det. Si Dedi, dia yang mengelola perkebunan khusus bagian panen buah Taman Kehati. Siapa sorry? Apa? PDB ya, Det ya. Saya minta buah naga 2. Terima kasih, Det. Ada ya? Oke. Arah-arah jadi KI, Det. Itu kepingin dari Det. Kepingin arah-arah jadi KI ya. Det, terima kasih, Det ya. Daerah-daerah di Jakarta itu banyak pakai nama buah. Menteng, Sentul. Kegiatan sekolah pelestari mata air apa coba? Kita belajar di sumber mata air, di hutan, di sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Juga kita dekatkan dengan tokoh-tokoh yang menginisiasi tentang penyelamatan hutan dan mata air. Itu yang. Kalau yang terkait dengan air selain nanam apa, Pak? Di monitoring Pak. Hampir 1 bulan sekali di beberapa titik sungai yang ada di dekat kita. Kalau dirasakan apa sih, Pak, manfaatnya, Pak, bagi anak itu, Pak? Kalau anak kita kita dekatkan langsung dengan objek pembelajaran, maksudnya bentuk visual, atau bisa merasakan, bisa meraba atau melihat langsung, lebih mudah, lebih terkesan anak dan lebih senang. Jadi seakan-akan menghilangkan kebosanan di dalam ruangan. Di sekolah itu membosankan gitu. Kalau ini kan sudah hampir 10 tahun, Pak, yang menjalankan sekolah pelestari mata air ini. Ya. Apa sih, Pak, yang sudah dicapai, Pak, teman-teman di Faser ini? Untuk sementara kesadaran mereka terhadap lingkungan minimal, walaupun tidak 100% semua full sadar, mereka lebih peduli, lebih mengetahui apa sebenarnya yang bermanfaat untuk orang lain. Sebenarnya mereka menganggap remeh dengan sungai, tapi sebenarnya untuk masyarakat sekitarnya itu menggantungkan terhadap sungai itu. Ada cerita tentang beji, Pak, kan ada satu yang identik gitu antara Faser, beji gitu. Ada nggak perubahan yang sekarang di beji sekarang? Dulu yang terancam banyak penebangan, sekarang beji itu dulu memang terancam banyak ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengeksploitasi pohonnya, satwanya di dalam beji, yang hutan yang kecil yang ada di dalam desa. Tapi sekarang begitu kita sering datang ke situ, anak-anak kita sering datang ke situ, seakan-akan orang tua ini juga mendukung. Akhirnya beji itu, hutan itu sampai sekarang tetap lestari. Pohon-pohon besar mereka nggak berani motong lagi, tapi kita mencari belajar dari situ bagaimana hutan itu tetap selamat dan mata airnya walaupun kemarau debitnya kurangnya nggak ya sekitar 10% sampai 20% daripada musim hujan. Itu pertanda sekitarnya pohon-pohonnya tetap lestari. Jadi kita juga tetap menanam. Sekolah ikut terlibat dalam upaya untuk penyelamatan penyelamatan lingkungan, tidak hanya dalam bentuk teori tapi langsung. Ya, memang anak sekolah harus dihadapkan langsung ke lapangan, ke lokasi yang ada di sekitarnya itu. Jadi apapun yang ada di sekitar sekolahan, ini semua sebenarnya bisa dikelola menjadi media pembelajaran. Tergantung kita ini mau apa enggak. Karena itu sebenarnya banyak. Tinggal kami juga sebagai pendidik mengajari anak-anak juga banyak belajar juga. Jadi gurunya harus kreatif. Iya, harus belajar juga. Saya sampai sekarang juga belajar terus mengikuti perkembangan apa yang disukai anak-anak. Iya, guru harus kreatif, tidak hanya menuntut muridnya supaya kreatif, tapi gurunya juga harus kreatif dan sabar. Jangan suka marah-marah sama muridnya, dibentak-bentak. Ajak ke hutan, anaknya ajak ke hutan, jangan
suruh dalam kelas ngapalin, pusing Pak, pusing dan tadi stres Pak ya. Ya. Stres Pak. Kalau soal nilai Pak, penting Pak ya nilai tuh. Nilai 8, 7 kan gimana Pak? Ini kan agak. Kalau nilai itu sebenarnya kalau di pembelajaran nilai itu kan sesuai di ujian. Kalau sebenarnya anak-anak pengetahuan anak-anak ini harus kita guru lebih kreatif menggali kreativitas anak-anak ketika itu. Jadi nilai itu harusnya dari situ, tidak berhadapan dengan kertas. Kalau saya sendiri memberikan nilai ini dari pengalaman anak-anak ini, mau bercerita tentang lingkungannya, dengan hutannya, dengan mata airnya, itu lebih kreatif bercerita itu. Jadi sampai ini tidak tunduk pada buku pelajaran ya? Iya. Tunduk pada buku pelajaran ini. Kami guru-guru harus belajar lebih banyak. Supaya anaknya kreatif, jangan tunduk pada buku pelajaran. Ini harus membuat buku pelajaran, membuat pembelajaran sendiri Pak. Kita mungkin Pak bisa cerita sedikit Pak tentang hubungan Santa Maria sekolah di Hilir dengan yang Faser lakukan itu Pak. Ya contohnya teman-teman di kota yang sudah peduli dengan lingkungan kami, contohnya dari Santa Maria Surabaya, Budi Mulya dari Surabaya. Santa Maria ini lebih ada kelompok namanya Duling di Santa Maria memberi kontribusi, bukan hampir tiap tahun 2 kali ke kami datang untuk mengajak diskusi. Kemudian kebutuhan kami apa ketika melakukan kegiatan. Mereka akhirnya kebutuhan kami ketika ke mata air sering nanam-nanam, akhirnya kita teman-teman di Santa Maria mencari donasi, bikin acara di sana, ada donasi, kemudian mereka membikinkan kita greenhouse ya? Untuk tanaman, khusus tanaman-tanaman hutan. Jadi tanaman itu kita bibitkan sendiri, nanti kemudian kita tanam bareng-bareng dengan teman-teman Santa Maria. Itu yang kita lakukan. Salah satu bentuk kepedulian dari sekolah di kota dengan kontribusi sekolah di gunung. Di hutan, di gunung. Jadi walaupun kita beda basic sekolahan, tapi untuk urusan ini kita harus urusan sungai, urusan air, kita harus semua sama. Karena kita adalah penduduk bumi Pak, penduduk berantas, jadi harus ada kontribusi. Ini mau kemana Pak? Ini mau nanam di sumber setu. Monggo Pak. Kalau Wagisan dan Muklas bagi kami merupakan sosok yang langka, seperti tanaman-tanaman langka yang ada di hutan Mendiro maupun Taman Kehati. Kegigihan mereka dalam menjaga hutan serta membentuk generasi peduli banyak memberikan manfaat untuk menekan laju kerusakan di wilayah Wonosalam. Allah subur, banyu mancur, rakyat makmur, sedulur laku jujur, supaya Allah gak hancur.